Tuhan, kita memperhatikan kembali firman Tuhan. Kita melanjutkan pembacaan, meneruskan masih membaca ayat firman Tuhan. Pada minggu lalu kita membaca Filipi pasal 2 ayat 1, ayat 2, kemudian ayat yang ke-15. Filipi pasal 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 15. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Judul firman Tuhan kita pada minggu yang ketiga ini adalah bagaimana menciptakan keluarga Kristen di tengah dunia ini. Bagaimana menciptakan keluarga Kristen di tengah dunia. Kalau kita mengacu kepada keluarga pertama Bapak Ibu di Taman Eden, yaitu keluarga Adam dan Hawa, betapa indahnya keluarga yang pertama ini. Akan tetapi cerita selanjutnya kita menjumpai sangat memprihatinkan ending daripada cerita tentang keindahan, keselarasan keluarga yang pertama itu. Mereka akhirnya dihalau dari taman yang semuanya sudah Tuhan sediakan di sana untuk mereka, keluarga yang pertama ini. Bahkan pembunuhan keji pertama oleh keturunan mereka sendiri, yaitu Kain membunuh adiknya Habel. Mengapa hal ini terjadi? Masalah mereka, Adam dan Hawa, Kain, Habel, masalah-masalah yang lainnya juga Bapak Ibu bisa membaca di buletin ini. Masalah mereka Yakub dan Esau, masalah Yusuf dan saudara-saudaranya, masalah Hana, Lea, Rahel dan Eli, Samuel. Mereka ini satu keluarga, tapi mereka menghadapi masalah. Masalahnya apa? Jadi masalah mereka itu seperti yang tadi mereka Kain, Habel, Adam, Hawa, kemudian saudara-saudara Yusuf. Bukan masalah soal cekcok saja dan berkelahi, bukan. Jika itu memang ada, memang terjadilah seperti itu. Itu hanya sebagai gejala saja Bapak Ibu, yang nantinya akan seperti apa, terjadi seperti apa, gejala saja. Masalahnya ada pada akarnya, akar rumah tangga itu gitu. Apa akarnya? Tidak lain adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Itulah akar masalahnya, kan? Bukan masalah cekcok itu, perkelahian, ketidakharmonisan itu, kan itu hanya sekedar dampaknya saja. Tapi akarnya tidak ditemukan. Akar masalahnya itu yang menjadi masalah, yaitu tidak taat kepada Tuhan, kurang percaya kepada Tuhan, kan? Pada manusia pertama itu kurang mempercayai Tuhan dalam hidup mereka. Ini akar dalam masalah keluarga. Karena
Masalah keluarga ini seperti dalam tulisan ini Bapak Ibu di buletin ini kan bukan masalah baru. Sudah ada sejak awalnya. Ada orang yang bisa menemukan masalahnya, akar masalahnya. Tapi ada orang yang membiarkan. Penyembuhan itu hanya penyembuhan pada tingkat luar saja, kulit luar, tapi tidak menyembuhkan dalam batin, dalam hatinya. Tidak ditemukan akar yang terjadi itu apa. Kalau anak-anak itu memberontak itu masalahnya apa? Akarnya apa? Bukan berontak karena kita menjawabnya dengan uang, lalu kasih uang untuk mereka. Kita tidak menyembuhkan akarnya, tidak menemukan akarnya. Pemberontakan mungkin karena kurangnya perhatian, kasih sayang, nasihat yang baik kepada anak-anak. Anak-anak akhirnya tidak mau mencari Tuhan, beribadah. Lalu kita selalu mengomel, marah setiap hari kepadanya. Kita tidak pernah menemukan akar masalahnya. Mungkin sejak kecil anak-anak itu tidak dididik, tidak ada rotan yang diberikan sebagai tanda kasih sayang dari orang tua kepada anak-anak. Coba kita lihat Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. 19 ayat 18. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Pasal 19 ayat 18 tadi ya. Ada? Pasal 19 Amsal 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Kan kalau kita memukul dengan rotan, tujuan kita kan bukan mematikannya, tapi menghajar dia supaya dia tahu bahwa ini kesalahan. Tapi anak-anak dibiarkan dengan alasan nanti dia tahu sendiri, biarkan sajalah. Kalau dia mau ke gereja ya silakan, kalau dia mau belajar ya silakan. Bapak Ibu, itu orang tua yang berkelit dalam kemalasannya, tidak mau bayar harga untuk anak kan. Setelah dia tua dan dewasa baru kita sadar kita sudah terlambat, karena kita sebagai orang tua Kristen, gereja-gereja awal-awal dulu tidak memberikan kurikulum pembelajaran kepada gereja. Kan ini kurikulum Bapak Ibu, akan dibawa kemana sih gereja? Ini kan tergantung kepada pelayan, seorang pelayan itu sendiri. Dia mempunyai visi apa sih untuk warga gereja atau jemaat? Kan seringkali sekarang kan hamba Tuhan sudah jauh, hiruk pikuk, sudah tidak tahu membedakan mana yang namanya hamba Tuhan, yang mana udah kita tidak tahu sekarang. Bahkan banyak orang mengeluh-elukan, ada apa kita sebenarnya dengan Kristen ini, dengan orang gereja ini? Apa sih masalah kita ini sekarang? Belum lagi kita menghadapi benturan tentang ajaran sesat hari ini. Maka dibutuhkan seorang pelayan-pelayan yang tetap handal dalam imannya, tidak tergoncangkan untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat dan bidat-bidat itu, bukan? Yang tidak percaya dengan Tuhan. Nyata-nyata Bapak Ibu nonton Erastus Sabono, bukan, yang dulu puji-pujiannya, pengagungan kepada Tuhan Yesus begitu luar biasanya. Hari ini dia tidak percaya akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Tidak mungkin. Kelahiran Tuhan Yesus itu sama ajaibnya dengan kelahiran kita manusia ini. Betapa menyimpangnya, bukan? Nah, kalau kita diperhadapkan dengan seperti ini, bagaimana kita keluarga Kristen hari ini menyiapkan anak-anak kita ini, generasi kita? Nah, gereja kan mesti harus memiliki ini. Tingkat apapun dia harus ada kurikulum 1 tahun. Akan dibawa kemana? Paling tidak 4 minggu, 5 minggu dia mendapatkan kurikulum itu. Kalau rumah tangga Kristen,
ekonomi gereja, kalau pemikiran, pola pikir, kalau penginjilan, kan itu. Tapi Bapak Ibu sebagai jemaat kan tidak juga banyak yang mendukung, mendorong hamba Tuhan untuk seperti itu juga kadang-kadang kan. Kita semua sadar diri semua sekarang. Kita mendorong hal-hal yang lain. Tidak memperhatikan nilai-nilai untuk apa kita generasi ke depan. Hanya memikirkan untuk sesaat, 1 tahun, 2 tahun yang akan datang. Kita membuat asrama, ini kan memikirkan generasi yang akan datang. Ini terus sampai Tuhan datang kan. Selama masih ada gereja ini, dia tidak akan pernah berhenti melahirkan generasi ke generasi. Kan itu. Tapi banyak orang kan tidak memikirkan itu. Ini kan masalah, ini akarnya. Kembali ke Amsal tadi 19 ayat 18. Jadi kalau kita menghajar anak selama kita dengan menghajarnya itu selama masih ada harapan, tetapi kita tidak menghajarnya dengan kebencian, kita menghajar dia dengan mengasihi, dengan mencintai. Kan kasih itu bukan hanya bicara tentang ucapan-ucapan, kasih itu adalah praktek kita. Kalau di tingkat gereja kita sudah cukup bagus lah Bapak Ibu. Keluarga gereja kita tidak ada masalah dengan keluarga tentang kasus-kasus tentang kekerasan rumah tangga, kan kita tidak mengalaminya. Tapi dalam soal-soal membiarkan segala masalah dalam anak-anak itu kan masih banyak yang perlu kita sebagai rumah tangga Kristen ini harus kita ciptakan. Bagaimana anak-anak generasi ke depan, anak generasi gereja kan harus selalu diajar. Berikutnya Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi pada masa muda lah kita mendidik mereka yang patut bagi Tuhan gitu. Maka pada masa tua untuk menyimpangnya sangat sulit. Bapak Ibu, kita semua ini kan akibat lahir didikan orang tua kita yang dulu, bukan? Maka kita menjadi orang yang setia hari ini. Kalau bapak kami tidak setia dengan Tuhan, tidak menjadikan firman Tuhan hari-hari dibacanya, mungkin tidak melahirkan kami yang 11 ini sampai sekarang kami tetap percaya kepada Tuhan, setia dengan Tuhan. Tidak ada yang pejudi, perkelahi, kan tidak ada. Dan juga Bapak Ibu yang punya saudara lain juga kan pasti ada. Bayangkan 11 orang memeliharanya, tapi karena ada harta yang diwariskan kepadanya, yaitu pengajaran akan kitab, doa bersama-sama, walaupun hanya doa makan pada waktu itu, tetapi hari-harinya dia membaca Alkitab sebagai makanan bagi hidupnya, dan itu yang diajarkan. Doanya setiap hari, setiap subuh dinaikkan untuk anak-anak, cucu, menantu dan generasinya, supaya ia tidak meminta-minta roti dan tahan dalam hidupnya, dalam kesusahan dan penderitaan. Kan itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita langsung melihat kepada apa yang menjadi akar masalahnya kita. Tidak lain adalah kurang percaya kepada Tuhan, tidak sabar akan janji Tuhan digenapi. Ini kan akarnya. Tidak tekun. Dengan Tuhan itu tidak tekun. Orang itu hanya dengan Tuhan itu ada ketika ia memerlukan saja. Bagaikan kita memerlukan apa saja yang ada di kulkas kita. Saat kita mau perlu minum dingin, kita ambil, setelah itu kita tutup kembali kulkas itu. Kita hanya seperlunya saja, tapi tidak tekun. Banyak orang-orang tidak tekun dengan Tuhan. Anak-anak muda juga banyak yang tidak tekun dengan Tuhan. Ini akar masalahnya. Sehingga kalau kita melihat Adam, Hawa, Kain, Habel, Yusuf dan saudaranya, Daud dan Absalom anaknya, itu bukan
masalah cekcok dan persoalan-persoalan lain, tapi ada akar yang tak dijawab di sana, yaitu tidak setianya, tidak percayanya dengan Tuhan, dan kurang percaya dengan Tuhan, tidak menaruhkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kita bisa menanya kepada diri kita, kira-kira apa masalah ini? Mungkin bapak ibu, ibunya yang setia akan Tuhan, tapi bagaimana dengan seorang bapak? Kan ini menjadi pertanyaan besar. Pergumulan berat jika seorang istri setia, seorang suami tidak, suami yang setia, istri tidak. Ini kan pergumulan yang sangat berat. Akan tetapi semua sudah terjadi. Bapak ibu kan sudah terjadi ini. Suami yang tidak seirama, tidak seagama misalnya, istri tidak seagama, itu kan sudah terjadi. Tapi masih ada yang belum terjadi, anak-anak muda generasi sekarang. Itu yang harus dijawab sekarang. Nah, kita kan dalam rangka menciptakan keluarga Kristen ini tadi. Dalam keluarga kita mau ciptakan ini keluarga Kristen dalam hidup kita. Bagaimana kita menciptakan keluarga Kristen itu di tatakan dunia ini? Yang pertama itu, kita harus menyadari bahwa keluarga adalah wakil kerajaan Allah di bumi ini. Kita harus menyadari bahwa keluarga Kristen adalah wakil kerajaan Allah di bumi ini. Itu yang pertama. Kita ini mewakili kerajaan Allah di muka bumi. Kita kan berdoa, Bapa kami yang di sorga. Maka kerajaan Allah itu pada kata-kata yang keberapa? Kata-kata yang ketiga bukan? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kan itu kata-kata yang ketiga kita ucapkan, ungkapkan kepada Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ini kan bicara tentang suasana Bapak Ibu. Kalau datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, itu suasana, keadaan, kondisi. Di mana kondisi keluarga kita, kondisi gereja kita sama seperti kondisi di sana, kira-kira seperti itu. Itu yang didoakan kita. Silakan kita berdoa supaya dapatkan ini, mendapatkan itu, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kesuksesan. Tapi jangan lupa, oh itu hanya seketika bisa hilang. Tapi suasana, kondisi kerajaan sorga itu di sini seperti di sana itu sangat sulit. Kecuali Tuhan Allah adil di tengah-tengah keluarga kita, bukan? Ini yang harus kita ciptakan. Suasananya Bapak Ibu, keadaannya, kondisinya harus ada ini. Kalau cekcok terus, berkelahi terus, itu bagaimana? Kita mau menjadikan kondisi di sini sama di sana. Artinya kerajaan ini tidak sama. Memang kita Kristen, memang kita bergereja, memang kita mendukung, memberi. Tapi Tuhan katakan, apalah artinya itu segala persembahanmu, segala korban-korban bakaran kau berikan kepadaku, tapi hatimu menjauh daripadaku. Kan? Sebenarnya itulah Kristen yang sejati. Kita bisa memikir kembali, betul-betul merestorasi hidup kita nih Bapak Ibu. Bagaimana sih kita sebagai orang Kristen ini kita tahu fungsi kita. Kami juga sebagai hamba Tuhan tahu fungsi sebagai hamba Tuhan gitu lah. Saya sebagai pendeta tahu, saya sebagai seorang pendeta. Kita pada tupoksi masing-masing. Jadi kerajaan ini suasananya, itulah maksudnya. Pernahkah kita mengalami suasana ini? Kalau semua sudah terjadi, keadaan damai, keadaan sukacita, doa dan pujian terjadi dalam rumah tangga, sebenarnya kita sudah menciptakan kerajaan sorga terjadi di sini seperti di sana. Kan di sana itu yang terjadi, bukan? Tapi kalaupun kita tidak mengalaminya, ada apa dengan kita hari ini? Kan? Jawabannya bukan segala harta benda kita, bukan segala yang berkat kita terima. Jawabannya ada pada
Benarkah kita semua sudah satu tujuan, satu roh, satu pengharapan kita, satu jiwa korsa kita ini, karsa kita ini adalah Yesus ada dalam kita, ada dalam anak-anak, ada dalam keluarga suami dan istri, ada pada paman bibi, dan itu semua kita berjuang. Memang ini tidak gampang, tapi bukan berarti kita tidak bisa melaksanakannya. Karena itu pengajaran kita Kristen, bukan? Kita selalu berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di sorga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kan ada lagu itu Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu tahu nak lagu itu, tapi saya hampir setiap hari menyanyikan lagu itu. Tuhan, biarlah di Immanuel ini seperti di surga. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau Bapak Ibu mendengar pengajaran-pengajaran dari seorang gembala yang Bapak Ibu mengembalakan Bapak Ibu, itu tidak lain karena ada visinya kepada Tuhan. Visinya apa? Mengharapkan kepada kita warga gereja percaya kalau Kristen betul-betul Kristen, anak-anak muda Kristen betul-betul Kristen, dia betul-betul kental dengan kekristenan di tengah dunia yang begitu jahat ini. Di mana? Disinilah kita belajar. Duduk 1 jam mendengar per kurikulum, diajarkan benar-benar. Kalau itu ditangkap Bapak Ibu, kita akan seperti apa? Akan mengalaminya. Jadi itulah kita harus sadar betul bahwa keluarga Kristen adalah wakil kerajaan Allah di bumi ini. Kita mewakili Dia. Suasana kerajaan Allah itu terjadi. Keluarga Kristen Bapak Ibu, arti Kristen itu kan Kristus. Artinya keluarga Kristus. Keluarga ada dalam Kristus, kan itu artinya. Artinya keluarga Kristen itu harus nampak dalam kehidupan di zaman modern ini. Harus nampak, harus sejelas-jelasnya. Kita harus memisahkan diri. Untuk lebih gampangnya Bapak Ibu, dalam Injil Matius pasal 5 kan kita bicara tentang garam dan terang itu. Jadi pedoman kita adalah terang dan garam. Jadi keluarga-keluarga Kristen itu jadi garam. Suami-suami, istri, anak-anak jadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini gitu. Itulah pedoman kita. Tentu jadi terang dan garam ada maksudnya Tuhan di situ. Mengapa kok kita diminta menjadi terang dan garam? Karena ada maksudnya Tuhan kan. Agar apa? Agar orang pada akhirnya dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 itu, orang pada akhirnya memuliakan Bapa yang di surga, memuliakan Allah gitu. Itu kata Tuhan Yesus. Mengapa kita diminta untuk menjadi itu? Karena ada tujuannya, ada akhirnya yang ingin dicapai, agar keluarga-keluarga, kalau itu keluarga, anak-anak muda, kalau itu anak-anak muda, tujuan akhirnya, endingnya, agar orang bisa memuliakan Tuhan ada dalam hidup kita ini kan gitu. Akhirnya kita jadi keluarga yang berdampak, bukan? Memang kita keluarga dalam dunia ini banyak dosa Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah banyak dosa, jangan tambah lagi dosa lagi gitu. Sudah banyak dosa ini, jangan tambah dosa terus gitu. Dalam persekutuan banyak masalah, jangan kita datang di situ buat masalah lagi kan. Itu kan kepintaran orang-orang Kristen kan harus begitu. Mengapa? Kita sudah mendengar firman,
kita sudah mendengar pengajaran-pengajaran, lalu kita ada di situ menambah masalah lagi kan? Itu maksudnya. Jadi kita dipanggil untuk menjadi berdampak. Kalau kita jemaat ini, Immanuel ini adalah kita keluarga besar dalam satu rumah besar ini, yaitu GKI Jemaat Immanuel ini, bukan? Itulah rumah besar kita. Sebagai keluarga-keluarga besar ini kita peliharalah Bapak Ibu. Kita jaga. Kalau Bapak Ibu berusaha, jadi berusahalah dengan berusaha yang baik. Kalau kerja yang baik. Itu dia. Kalau jam kerjanya 6 jam, kita bekerja 6 jam begitu ya. Kalau 4 jam, 4 jam. Jika sudah tentukan gajinya, upahnya, ya itu yang kita bayar kan. Kan itu dalam rangka kita menjadi terang dan garam tadi. Itu baik bukan? Kalau kita sesama warga gereja ini belanja kepada sesama warga gereja, ya jangan lupa membayarnya kan gitu. Kecuali dikasih, ya kalau dikasih ya udah. Tapi kalau kita bayar, ngutang pakaian, ngutang ini, tapi nak bayar, bagaimana nanti kita ketemu dengan dia gitu lah. Itu contoh sederhana Bapak Ibu. Jangan disepelekan. Diajarkan pun kita sepelekan juga. Padahal kita ini kan mau menciptakan keluarga Kristus itu, keluarga Kristen di tengah-tengah rumah besar ini. Jadi kalau kita bekerjalah. Kalau ada usaha, usahalah dengan sebaik-baiknya, kerja dengan tekun gitu lah. Sesuaikan belanja kita dengan kemampuan kita, kan itu. Jangan berhutang dengan orang lain hanya karena memenuhi gaya. Kan itu semua harus ada dalam keluarga kita. Hanya karena gaya kita berhutang misalnya. Itu bagaimana kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Sementara tadi kita kan mau menciptakan keluarga Kristen ini di tengah-tengah keluarga kita. Buat apa semuanya itu? Dan seandainya pun kita harus sesama kita ini berhutang, tentu kita juga tahu batasnya kan. Kalau kita sudah jatuh tempo tidak bisa membayar, kita datangilah ke rumah, sampaikan, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, saya minta maaf betul-betul nih, belum bisa ini, kan begitu. Karena kita tadi kan dalam rangka menciptakan keluarga Kristen ini gitu. Sampaikan. Pasti orang memahaminya kok, sampai apapun minta ditangguhkan. Saya tetap ingat, itu keluarga kita memelihara. Dengan saudara kita pun kita begitu, bukan? Apalagi kita dengan orang lain. Ini kita memelihara, menciptakan keluarga Kristen di tengah-tengah rumah besar kita. Kalau rumah besar ini adalah gereja ini, kalau Kristen secara umum adalah dunia ini. Nah itu kita menjadi warga gereja seperti itu. Jadi kita ini adalah wakil kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita harus sadar itu, betul-betul menyadarinya. Jadi panggilan kita sebagai keluarga di tengah-tengah dunia ini seperti itulah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini sebagai nasihat seorang gembala kepada Bapak Ibu sebagai warga gereja. Kalau itu kebetulan kena kepada Bapak Ibu, saya tidak tahu. Itu kebetulan saja. Bukan untuk menyinggung dan sebagainya. Hanya menasihati dari seorang hamba Tuhan kepada warga gereja orang Kristen di dalam satu tempat dan satu keadaan. Mari kita sadar betul-betul, hiduplah sesederhana mungkin. Jangan sekali lagi karena kita ambisinya kuat, akhirnya kita di mana-mana kita mendapatkan berhutang di mana-mana, akhirnya kita tidak mampu untuk membayar. Akhirnya kita terhilang dari kepercayaan kita. Kita tidak bisa jadi garam dan terang. Banyak cara untuk kita mendapatkan
Banyak yang lebih murah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu melihat saya pakai jas sepertinya bagus. Tapi Bapak Ibu ini jujur, ini jas lelang Bapak Ibu. Saya tidak mau bermegah-megah juga dalam segala hal, sederhana saja hidup. Tapi dalam soal melayani Tuhan, saya tidak mau mensederhanakannya. Saya tetap harus sebagai pelayan yang tidak mau mensederhanakan segala pengajaran, sehingga kompromi dengan segala-gala yang ada, yang tidak boleh pun kita kompromi. Oh tidak Bapak Ibu. Sekali lagi, ini dalam rangka kita menciptakan, membuat kita menjadi keluarga Kristen atau keluarga Kristus yang mewakili kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Semoga saja kondisi kita baik-baik saja, kondisi di sini, kondisi rumah tangga kita, kondisi rumah tempat kita sama dengan seperti kondisi di sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sana. Itulah doa kita, bukan? Berdoalah Tuhan, jadikanlah keluarga kami ini, jadikanlah, kalaupun tidak keluarga saya dulu. Jangan berusaha untuk membawa orang kepada Kristus kalau kita sendiri belum tahu itu siapa Kristus dalam hati kita sejatinya. Saya terlebih dulu harus kenal dia, baru saya membawa orang lain kepada Kristus. Anak-anak, istri saya. Tugas berat kita Bapak Ibu. Jangan merubah orang lain sebelum kita dirubah sendiri. Kita sendiri merubah. Tapi waktu kita menasihati orang lain, sebenarnya kita menasihati diri kita juga. Berubahlah, berdoa kepada Tuhan, jadilah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Mari kita bangkit berdiri.